Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi binadin wa qabul ala kulli sunnah amul ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitil kirami syekh lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Wa ila dzani syaikhina Abdul Qadir Jalani al-Baghdadi wa Syekh Muhammad Nawawi wa Syekh Muhammad Nawawi. Wa muallimina wa syaikhina radhiyallahu anhum qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allah ta'ala bihim wa bi ulumihim fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Sekali lagi kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita sekeluarga selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan hidup, kemurahan rezeki, dimudahkan semua urusannya, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan negeri ini dijauhkan dari segala macam bahaya dan bencana. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Palestina senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بهم بعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا مقبولا آمين يا رب العالمين. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Masjid Utsman bin Affan yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang adab berdoa atau akhlak di dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang sufi yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah ditanya oleh seseorang, ma baluna nad'ullaha fala yastajibu lana. Kami harus bagaimana lagi? Kami selalu berdoa kepada Allah sementara Allah belum juga mengijabah atau mengabulkan doa-doa kita. Nah, berarti kan di sini ada akhlaknya, ada syarat rukunnya di dalam berdoa. Makanya berdasarkan pengalaman spiritual Syekh Ibrahim bin Adham, seorang sufi, nah beliau ditanya oleh seseorang, kami harus bagaimana lagi? Berdoa mah terus nggak berhenti-henti, tetapi belum juga diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham menjawab, li'annakum arabtumur rasula falam tattabi'u sunnatahu. Yang pertama, kenapa kamu berdoa tetapi doanya tidak pernah dikabul, diijabah oleh Allah? Alasan pertama, kata Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah, karena sesungguhnya kamu tahu Rasul, bahwasanya Rasul itu utusan Allah. Beliaulah yang menyampaikan risalah, pesan-pesan yang dibawa oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia, kepada umat Islam. Tetapi falam tattabi'u sunnatahu, kamu tidak mau mengikuti sunnahnya. Tahu Rasul tapi tidak mengamalkan ajaran Rasul, sunnah Rasul. Tapi kalau dalam urusan nikah lagi, wah ini sunnah Rasul. Nah, taunya cuma itu doang yang digede-gedein. Padahal yang namanya sunnah Rasul itu bukan itu maksudnya. Amaliyah keseharian baginda Rasul, jangan ngegede-gedein nikah lagi.
Bahkan sunnah Rasul. Jadi kalau dalam urusan itu hafal banget tuh. Jadi kita tahu bahwasanya Rasul adalah penyambung lidah, pembawa risalah, tetapi kita belum 100% mengamalkan ajaran-ajarannya. Pantes kalau doanya belum diijabah juga. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah, wa arabtumul qur'ana falam ta'malu bihi. Kamu tahu Al-Qur'an? Al-Qur'an itu tuntunan, bukan tontonan, bukan cuma pajangan doang. Wa arabtumul qur'ana, tahu Al-Qur'an, falam ta'malu bihi, tetapi kamu belum mengamalkannya 100%. Al-Quran hanya dijadikan pajangan, dijadikan tontonan, tidak mau dikaji, tidak mau dipelajari. Pantes. Ibarat kita mengemudi, enggak tahu petunjuknya, enggak tahu pedomannya, ya apa aja ya ditabrak di depan. Enggak bisa mengemudi, disuruh mengemudi. Wah, bahaya. Nah, begitupun dengan Al-Quran yang seharusnya dijadikan pegangan di dalam hidup, tetapi tidak kita amalkan, tidak kita pelajari. Maka pantas akhirnya amaliyah kita sehari-hari masih jauh dari ajaran-ajaran Al-Quran. Yang ketiga, kata Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah, wa akaltum nikmatallahi falam tu'adu syukroha. Kamu setiap hari selama hidup menikmati, merasakan nikmat yang Allah berikan. Semua fasilitas yang ada di dunia untuk siapa? Kalau bukan untuk manusia. Setiap hari kamu merasakan nikmat Allah, tetapi falam tu'adu syukroha, kamu belum bisa mensyukurinya 100%. Setiap hari kita hidup tak lepas daripada semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita belum pandai mensyukuri nikmat. Maka pantas kalau Nabi Musa alaihissalam di dalam hadis qudsinya, ya Musa, wahai Nabi Musa alaihissalam, usykurli haqqa syukri, bersyukurlah kepadaku dengan sebenar-benarnya bersyukur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa disuruh mensyukuri nikmat semaksimal mungkin. Akhirnya kata Nabi Musa, wa kaifa ashkuruka, bagaimana mungkin saya bisa mensyukuri nikmatmu? Seumur hidup kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan terhadap diri kita, itu belum sebanding. Maka pantas kata Nabi Musa alaihissalam, wa kaifa ashkuruka, bagaimana mungkin saya bisa mensyukuri nikmatmu ya Allah? Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza araftumun nikmata minni fadzalika haqqus syukri. Jika kamu mengetahui, meyakini bahwasanya nikmat itu sumbernya dari saya,
berasal dari saya, fadzalika haqqus syukri, maka itulah syukur yang sebenar-benarnya. Ya udah gitu aja Musa. Kalau kamu pengen mensyukuri nikmat Allah, kamu yakin nggak kalau nikmat itu asalnya dari saya? Kalau kamu yakin, bagaimana? Fadzalika haqqus syukri, maka itulah syukur yang sesungguhnya. Artinya apa? Kita sebagai manusia tidak perlu memandang sedikit banyaknya nikmat, besar kecilnya pemberian dari Allah. Yang harus kita pandang, yang harus kita lihat, siapa yang ngasih itu, siapa yang memberi itu. Kalau yang memberi itu adalah Allah, Tuhan kita, maka alhamdulillah, masih untung kita dikasih. Jadi dalam urusan nikmat, dalam urusan dunia, yang dijadikan patokan selalu melihat ke bawah. Akhirnya terus menjadi orang yang pandai bersyukur. Masih untung pakai sepeda, yang sebelah jalan kaki. Terus jadi dalam urusan dunia selalu melihat ke bawah. Nah sebaliknya, dalam urusan akhirat selalu melihat ke atas. Kalau diri kita misalnya dalam sholat 5 waktu bisa berjamaahnya 2 kali misalnya, jangan merasa bangga dulu. Iya ya, cuma bisa 2 kali doang berjamaah dalam 5 waktu. Itu teman saya, dia bisa 4 kali, dan seterusnya. Jadi dalam urusan akhirat selalu melihat ke atas, sehingga dengan cara seperti itu maka termotivasi, maka selalu bersemangat untuk beribadah dan beramal soleh. Dan selanjutnya yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat, wa'arabtumul jannata falam tatlubuha. Kamu tahu surga, tetapi kamu tidak mau mencarinya. Surga itu isinya apa? Surga itu isinya pahala. Surga itu kesenangan. Surga itu diperuntukkan bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal soleh. Tetapi kamu tidak mau mencarinya, kepengennya doang masuk surga, tetapi disuruh beramal soleh, tidak semangat. Falam tatlubuha, tidak antusias, enggak semangat dalam beramal soleh, dalam berbuat kebaikan. Tapi kalau ditanya pengen masuk surga, pasti jawabnya ya masuk surga. Maka pantas kata sebagian sufi yang bernama Syekh Hasan Basri rahimahullah, tolabul jannati bila amalin dzanbun minadz-dzunubi. Seseorang kepengen masuk surga tetapi tidak dibarengi dengan amal soleh, sama saja apa? Tolabul jannati bila amalin dzanbun, sama saja dia melakukan salah satu perbuatan dosa. Kok bisa, Bu? Bisa.
Jadi kepengen masuk surga, disuruh sholat, males-malesan, ya sama enggak mau sholat, berarti kan dia berbuat dosa. Pengen masuk surga, disuruh sedekah, disuruh zakat, enggak mau, berarti kan berbuat dosa. Tuh, pengennya doang. Makanya seseorang yang berkeinginan masuk surga tanpa dibarengi dengan amal soleh, sama saja dia melakukan salah satu perbuatan dosa. Ya pengennya doang, tapi tidak dipraktekkan. Namanya nafsu besar tenaga kurang, kepengennya doang, tapi tidak pernah diwujudkan. Yang kelima, wa'arabtumun naro falam tarhabu minha. Kamu paham, kamu tahu neraka, tetapi kamu tidak mau menjauhinya. Kita tahu yang namanya neraka itu isinya apa? Neraka itu identik dengan siksa. Tetapi kita tidak mau menjauhinya. Cuma sebatas tahu doang. Falam tarhabu minha, tetapi tidak ada usaha keras untuk menjauhinya. Tetap saja masih gemar hobi berbuat maksiat dan dosa. Padahal maksiat dan dosa itu ujung-ujungnya kemana? Ya ke neraka. Falam tarhabu minha, dia tidak mau menghindarinya, cuma sebatas tahu doang, tetapi tidak dipraktekkan, tidak dijiwai di dalam hidup, sehingga ya tetap saja dia berbuat maksiat, berbuat dosa, karena tadi cuma sebatas tahu doang. Selanjutnya kata Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah, wa aradtumus syaitona falam tuharibuhu wa rafaqtumuhu. Kamu tahu syaitan, tetapi kamu tidak mau memeranginya, bahkan kamu merasa enjoy, senang untuk menemaninya. Enak temannya setan. Ya, setan kan mengajak kita apa? Ke dalam kesenangan hawa nafsu. Yang namanya nafsu itu seperti anak kecil katanya. Jangan dia tidak tahu. Namanya anak kecil, yang penting keinginannya dituruti. Dia tidak peduli apakah itu berbahaya atau bermanfaat, nggak mikirin, yang penting dituruti. Nah, begitupun dengan nafsu. Kalau sudah tersalurkan, ya udah merasa senang. Nafsu tidak pernah memikirkan apa madorotnya, bahayanya. Yang penting keinginannya terpenuhi. Selanjutnya, wa'arabtumul mauta falam tasta'idu lahu. Kamu tahu kematian, tetapi kamu tidak mempersiapkan diri ke sana. Bahwasanya setelah kematian itu ada kehidupan kedua, dan kamu tidak pernah memikirkan bekal untuk ke situ. Maka kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, man dakhalal qabra bila zadin faka annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa masuk ke kubur tanpa membawa bekal amal soleh, maka seakan-akan dia mengarungi lautan bila safinatin, tanpa menggunakan perahu, tanpa menggunakan kapal. Sepandai-pandainya orang berenang, coba dari Merak ke Bakauni saja berenang,
sepandai-pandainya berenang, ya kehabisan tenaga, maka ya nggak bakal selamat. Jadi namanya konyol. Barang siapa masuk ke kubur tanpa dibarengi amal soleh, ya sama saja dengan orang yang nekat. Udah gimana ntar aja, ya babak belur. Jadi namanya orang yang nekat. Nah, kita mau ke Surabaya, bawa duitnya sedikit, nekat berangkat aja. Di jalan nanti di sana sengsara nggak, Bu? Bisa nyampe Surabaya misalnya pas, begitu di sana pengen makan, nggak ada duit untuk beli makan. Pengen minum, nggak ada duit untuk beli minum. Akhirnya menjadi gelandangan. Itu cuma ke Surabaya. Mungkin masih bisa minta-minta ke orang. Nah, kalau besok di sana di akhirat di alam kubur, lah minta sama siapa? Karena yang bisa menolong kita adalah amal diri kita masing-masing, amal soleh kita. Maka kalau kita nekat masuk kubur tidak bawa bekal amal soleh, maka itu yang terjadi. Maka kita babak belur, gak akan selamat. Wadafantumul amwati falam ta'tabiru bihim. Selanjutnya kita terbiasa menguburkan orang-orang yang meninggal, memakamkan orang-orang yang meninggal, sementara kita tidak menjadikannya sebagai ibroh, sebagai pelajaran bahwasanya besok juga kita akan meninggal, tinggal nunggu giliran doang. Seharusnya itu dijadikan sebagai pelajaran. Kalau orang itu ingat mati, pasti mau ibadah, bener nggak, Bu? Karena bakal mati. Setelah mati ada kehidupan lagi. Berarti orang yang tidak mau ibadah, tidak mau beramal soleh, sibuk dengan urusan dunianya saja, berarti tandanya dia tidak ingat yang namanya kematian. Kalau orang itu ingat mati, pasti mau ibadah, pasti mau amal soleh. Wa taraktum uyubakum mashtaghaltum bi uyubin nasi. Dan yang terakhir, kamu melupakan aib yang ada di dalam dirimu sendiri. Sementara washtaghaltum bi uyubin nasi, kamu sibuk dengan aib kesalahan yang ada pada orang lain. Kesalahan yang ada pada diri sendiri tidak pernah dikoreksi, tidak pernah muhasabah terhadap diri sendiri. Sementara kesalahan orang lain diungkit-ungkit. Padahal dosa kita segunung. Sementara kesalahan orang lain di seberang lautan, kecil, tapi tetap diungkit-ungkit. Maka pantas hal-hal tadi itulah yang menyebabkan kita, kata Syekh Ibrahim bin Adham, doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jelas bahwasanya di dalam berdoa ada aturan-aturan, ada adab, ada syarat rukunnya. Dan kita orang yang berdoa
itu harus memperhatikan itu. Faminha, di antara adab yang terkait juga dengan syarat dan rukun dalam berdoa, yang pertama, ayaqsidallaha ta'ala bidu'aihi min ghairi riya'in wala sum'atin. Yang pertama, adab dalam berdoa, hendaknya di dalam doanya orang tersebut bermaksud yang dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada unsur riya dan juga mencari popularitas. Jadi doanya supaya pengen dilihat orang lain, doanya supaya populer, supaya top. Jadi nggak ada yang namanya unsur riya, nggak ada unsur mencari popularitas di dalam doa. Semata-mata yang dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Surat Ghafir ayat 14. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas, beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi digambarkan ikhlas itu pujian dan hinaan sama saja. Itu ikhlas tuh. Pujian tidak membuat dirinya merasa bangga, riya tadi, tidak kepengen mencari popularitas. Cacian, kritikan tidak membuat dirinya patah arang. Jadi begitu beribadah, beramal soleh, ada yang ngata-ngatain, tumben lu ke masjid, besoknya lagi nggak ke masjid lagi. Kalau dia ikhlas berjamaahnya, insya Allah besoknya lagi nggak kapok. Udah niat bener-bener kepengen ke masjid, ada yang tumben lu ke masjid. Wah, imannya masih ini, ya udah kapok ke masjid-masjid lagi. Jangan. Jadi jangan, karena dampak negatifnya kasihan kalau belum kuat. Jadi jangan sampai kita bilangin seperti itu. Karena tadi jadi maksud hati kan pengen berusaha ikhlas. Tapi karena tingkat keimanannya ya masih di bawah, kan gampang sekali. Barusan mau bersemangat berjamaah ke masjid, ada yang bilang kayak gitu, lah kapok nggak ke masjid lagi. Ya udah biarin. Aturan kita support supaya terus semangat datang ke masjid, supaya terus semangat datang ke majelis taklim. Jadi yang pertama, di dalam berdoa yang dituju adalah Allah. Nah, itu akhlaknya. Tanpa ada unsur riya, kepengen dipuji orang lain, kepengen dilihat oleh orang lain, dan juga tanpa unsur popularitas, mencari popularitas. Nah, kalau sekarang kan masukin ke YouTube, masukin ke TikTok biar top, biar populer. Jadi udah biarkan apa adanya. Jadi gambaran daripada ikhlas, pujian dan hinaan sama saja. Pujian tidak membuat orang itu bangga diri, dan sebaliknya hinaan tidak juga membuat dia patah arang. Yang kedua, adab daripada berdoa,
wa yuqaddima amalan solihan min sodakotin aw ghairiha. Hendaknya seseorang mendahulukan amal soleh seperti sodakoh atau sejenisnya. Makanya biasanya kalau kita ketika dilanda musim kemarau mau sholat istisqo minta hujan, nah makanya disunahkan untuk membersihkan diri dulu dan seterusnya, bersedekah dan seterusnya. Jadi kalau doa kita kepengen diijabah, akhlaknya, syaratnya, rukunnya apa? Dia berusaha mendahulukan amal soleh. Jadi rajin bersedekah atau melakukan amalan-amalan soleh yang lain, au ghairiha. Seperti yang terjadi di dalam salah satu hadis an Ibni Umar radhiyallahu an, dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi terkait dengan ini ada 3 kelompok orang. Intolako salah satu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghorin fadakhuluhu. 3 orang, 3 kelompok dari orang-orang sebelummu telah pergi melakukan perjalanan sampai akhirnya mereka bermalam di gua, terus masuk gua itu. Jadi ada 3 orang, dia melakukan perjalanan sampai akhirnya bermalam di gua, akhirnya masuk ke gua itu. Fanhadarat sokhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghoru. Lalu turunlah batu besar dari gunung yang kemudian mereka tertutup oleh batu gunung itu. Pintu guanya tertutup oleh batu gunung. Begitu mereka masuk ke gua, ada batu besar turun dari gunung, akhirnya pintu guanya tertutup batu besar itu. Faqalu, kemudian yang 3 orang tadi berkata, innahu la yunjikum min hadhi sokhrati illa antan Allah ta'ala bisolihi a'malikum. Kata 3 orang tadi yang bermalam di gua Hiro, di gua, kemudian tertutup oleh batu besar. Akhirnya mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu sekalian dari batu besar ini terkecuali kamu berdoa kepada Allah bisolihi a'malikum, dengan amal soleh masing-masing dirimu. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kita di dalam gua, kata 3 orang ini tadi, terkecuali kalau kita berdoa kepada Allah dengan dibarengi amal soleh. Qala rajulun minhum, salah satu dari mereka berdoa, Allahumma innahu kana li abawani syaikhoni kabironi wa kuntu la biku qoblahuma ahlan wala malan. Salah satu dari ketiga orang tadi akhirnya berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya masih punya kedua orang tua yang renta.
Ya Allah, bagaimana nasib kedua orang tua saya yang sudah renta saya tinggalkan, sementara saya terperangkap di dalam gua. Dan saya tidak akan memberi minum dan juga memberikan harta kepada keluarga saya sebelum terlebih dahulu kepada kedua orang tua saya. Jadi salah satu dari 3 orang itu berdoa seperti itu. Ya Allah, saya masih punya kedua orang tua yang masih renta. Bagaimana nasib mereka? Muncullah di dalam hatinya untuk beramal soleh. Di dalam doanya dibarengi dengan amal soleh. Dan saya tidak akan memberikan makan dan minum dan juga harta kepada keluarga saya sebelum terlebih dahulu kepada kedua orang tua saya. Dan salah satu wa ana kullu wahidin minhum qala fi sholihi amali. Dan yang lainnya juga salah satu dari mereka berdoa di dalam amal solehnya, doa yang disertai dengan amal soleh. Allahumma in kunta qad fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika saya melakukan itu, maksudnya tadi tuh yang tadi doa amal soleh. Jika saya melakukan amal soleh karena semata-mata mengharap ridhomu, maka bukakanlah batu besar yang menutup gua itu. Akhirnya fanfarojat bi da'wati kulli wahidin syai'un minha wan farojat kulluha akibat da'wati tsalisi fa kharaju yamsuna. Akhirnya setiap masing-masing dari ketiga orang tadi berdoa sehingga terbukalah batu besar yang menghalangi pintu gua. Wan farojat kulluha, akhirnya terbuka akibat dakwati salah, setelah doa yang orang yang ketiga ini. Jadi si A doanya dibarengi amal soleh juga, kedua si B juga seperti itu, yang satunya lagi C juga seperti itu. Akhirnya fakhoroju yamsuna, mereka semua bisa keluar dari pintu gua itu. Karena memang di dalam hatinya berniat untuk melakukan amal soleh. Jadi makanya dalam salah satu hadis diajarkan oleh baginda Rasul, ammim fid du'ai wala tukhassis fid du'ai. Ikut sertakanlah orang lain di dalam berdoa, dan doa jangan hanya khusus untuk diri sendiri. Jadi jangan sampai doa isinya saya semua, Allahumma firli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, saya semua, enggak boleh. Jadi ikut sertakan orang lain juga. Ada momen-momen di mana doa itu khusus untuk diri sendiri, dan juga ada momennya orang lain juga diikut sertakan di dalam doa. Enggak boleh. Makanya tadi ketika ketiga orang tadi dia berdoa bukan hanya untuk keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga melibatkan orang di luar sana. Seperti tadi yang dia bilang, saya itu masih punya kedua orang tua.
Nah, bagaimana kedua orang tua saya yang renta tadi nasibnya? Kalau saya kemudian akhirnya meninggal di dalam gua, kan melibatkan yang lain itu. Maka di dalam doanya, kalau saya bisa keluar dari gua ini, akhirnya dia minta sama Allah apa? Saya tidak akan memberi makan dan minum kepada keluarga saya, dan juga tidak memberi duit, harta kepada keluarga saya sebelum kepada kedua orang tua saya dulu. Jadi di situ tuh. Jadi bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, apalagi itu orang terdekat keluarga kita. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan? Masih banyak sebenarnya di sini yang termasuk daripada adab berdoa atau akhlak di dalam berdoa. Ini baru 2 yang dijelaskan. Ada pertanyaan, Bu? Nggak apa-apa. Sebentar, ada pertanyaan? Ya. Oh, ada. Ya, doakan yang baik-baik saja. Jadi kalau mendoakan orang yang sudah mendahului kita, ya doakan yang baik-baik, akhlaknya. Makanya dalam hadis disebutkan, udhkuru mahasina mautakum. Ingat-ingat kebaikan, yang diingat-ingat itu kebaikan-kebaikan orang yang sudah mendahului kita. Itu adab bukan? Nah, jangan sampai dia memang betul, namanya manusia nggak lepas daripada salah dan lupa. Jangan sampai diomongin kejelekan-kejelekannya. Wah, ini nih. Padahal dia ya memang istilahnya dia orangnya ya istilahnya 50-50 lah gampangannya mungkin. Istilahnya sholat masih mau, tapi kadang-kadang kumat juga mainnya misalnya, atau minumnya, tapi jangan sampai diomong-omongin tentang kejelekan-kejelekannya. Nah, yang harus kita sebut-sebut doa adabnya adalah kebaikan-kebaikan daripada orang-orang yang sudah mendahului kita. Nah, makanya barang siapa yang menutupi aib kejelekan orang yang sudah meninggal, maka Allah akan tutupi aib orang tersebut nanti di hari kiamat. Jadi imbalannya. Jadi adabnya bagi kita kepada orang-orang yang telah tiada, ya tadi kita ingat-ingat kebaikannya saja, jangan ngungkit-ngungkit aib kejelekannya. Jelas ya? Sudah cukup ya, Bu? Nanti gampang dilanjutkan dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa basuhata ibnil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa sholihin wa tabi'ina lahum ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al talamidana wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqamah tasba'u hal karamah wa nasyuruka bi ibadika sholihin bis sa'adati wal karamah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.